Bapak Ibu hadirin, 3 buku sudah dipaparkan oleh 3 orang pembicara kita pada pagi hari ini. Ya, sebagai informasi buku ini tadi Mas Haji menyampaikan buku ini ditulis oleh Pak Gatot Subroto ya, itu teman MT Haryono. Bukan, Gatot Subroto ini kebetulan adalah alumni juga Bapak Ibu dari Ilmu Administrasi Fiskal UI. Jadi penulisnya juga adalah alumni dari Ilmu Administrasi. Maka ini juga sesuai dengan tema kita bahwa adalah peran dan pengabdian dari Ilmu Administrasi bagi bangsa dan negara. Ya. Nah, saya tidak akan membedah buku ini karena saya hanya moderator saja. Tapi yang akan membedah buku ini ada 3 orang pakar. Yang pertama, saya tidak perlu pakai contekan karena saya nggak boleh pakai contekan. Untuk yang pertama ini saya perkenalkan, beliau adalah ya tanda tangannya ada di SK pengangkatan PNS saya soalnya. Kalau saya harus pakai contekan, dosa saya. Beliau adalah mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2011-2014. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga, dan beliau juga pernah menjadi pejabat Gubernur Aceh dan sebelumnya Wakil Gubernur Aceh. Pada Bapak Dr. Azwar Abu Bakar, mohon berkenan menempati kursi di, waduh ini panitia menempatkannya di samping saya. Ada mantan Menteri dan mantan Wakil Menteri saya. Yang kedua Bapak Ibu, pembahas kita adalah dosen di Fakultas Ilmu Administrasi UI. Beliau ahli di bidang kepemimpinan. Jadi kalau tadi ada bukunya Prof. Hora bicara soal kepemimpinan dan perubahan, beliau ini juga sudah malang melintang di ilmu administrasi bisnis. Selain menjadi pengajar juga adalah konsultan di banyak perusahaan. Kepada Bapak Dr. Pantius Dren Swelling, mohon berkenan untuk ke panggung Pak Pantius. Dan yang terakhir, last but not least, ini yang akan mewarnai panggung kita pada pagi hari ini karena semuanya laki-laki, saya bilang tadi ya. Akhirnya kita punya 1 orang perempuan yang bisa menandingi seluruh laki-laki yang ada di panggung ini. Beliau adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Administrasi dan Profesor perempuan pertama di bidang perpajakan. Kepada Profesor Dr. Haula Rosdiana, mohon berkenan. Baik, kepada Bapak Ibu pembahas, Pak Azwar, Pak Pantius, Prof. Haula. Jadi begini, dari panitia men-settingnya adalah Pak Azwar akan mengomentari buku dari Prof. Eko, kemudian Pak Pantius akan memberikan bahasan kepada buku Prof. Hora, dan Prof. Haula akan membahas buku dari Pak Gatot Subroto yang dalam hal ini nanti akan ditanggapi oleh 3 pembicara kita. Jadi mohon untuk berkenan memberikan tanggapan masing-masing selama 10 menit. Pak Azwar, Pak Pantius, Prof. Haula. Dan nanti akan saya berikan kesempatan kepada para pemapar kita untuk memberikan tanggapan ya dalam waktu 5 menit masing-masing sebelum saya akan membuka sesi tanya jawab kepada floor pada hadirin pada pagi hari ini. Silakan Pak Azwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati moderator, para pembicara, calon pembahas, Bapak Ibu Perwira yang hadir. Saya hemat sekali waktu 10 menit. Partai politik penting. Kita tidak pensaskan partai politik sama dengan kita ngepel nggak buka karpet. Panggilan ketua umum partai ya? Ketua umum parpol. Panggilan dari ketua umum parpol. Ya. Jadi sudah ada benih-benih untuk membereskan undang-undang partai politik. Ada upaya untuk memberikan bantuan parpol. Kajian KPK sudah ada, kajian Kemdagri sudah ada. Tapi waktu kita bicara dengan partai politik agak enggak. Lebih bagus cari yang tidak halal daripada yang halal. Nah ini kan one step more. Bagaimana meyakinkan Pak Jokowi yang sangat reform untuk bisa mendorong arah itu saya kira perlu. Desentralisasi saya kira memang keharusan zaman. Tapi langsung kepada kabupaten kota itu kesalahan sejarah. Karena takut
provinsi akan mengendalikan kabupaten kota untuk pisah. 20 tahun lebih itu tidak terjadi. Saya kira perlu diatur balik hubungan pusat, provinsi dan kabupaten kota supaya ada saya nggak tahu cara mati. Tapi baru saya. Ini Samsung dari merek Casio, dikasih orang. Jadi perlu itu menjadi serius. Bagaimana Kemdagri kita ajak berpikir mengatur. Bukan harus berubah undang-undang. Seorang Menteri Senior Pak Emil Salim katakan kepada saya, bagaimana supaya daerah itu turut gendang pusat, walaupun ada ciri khas masing-masing. Gunakan instrumen fiskal untuk memaksa mereka ikut pusat. Itu salah satu. Jadi kita perlu cari itu. DPRD yang sangat kuat itu membuat capek juga itu gubernur atau bupati kota yang baik-baik itu jadi capek juga ngurusin DPRD. Jadi banyak tersangkut gubernur karena ngikuti permintaannya DPR. Tetapi kalau gubernurnya atau bupati wali kotanya jahat, DPR-nya agak susah mengendalikan, bisa ikut. Jadi fungsi DPR ini perlu diatur lagi. Jadi ada usaha dengan NGO untuk mengkritisi peran-peran daripada DPRD dan DPR kota. Berikutnya merit system, Pak. Undang-undang ASN memang rohnya merit system, dari mulai penerimaan sampai pensiun. Nah ini sedikit sejarah. Bola digiring dari awal oleh Pak Eko dan kawan-kawan kampus menjadi undang-undang RUU ASN. Itu sulit sekali masuk ke Senayan. Ternyata kita belum sampai ke Senayan, masuk di pemerintah udah mendapat tackling keras dari Mendagri dan Menteri Keuangan. Kenapa dia tackling? Kenapa dia menghambat? Inilah Pak Eko yang perlu kita angkat. Ternyata masalahnya bukan masalah nggak suka. Mendagri takut betul kehilangan peran kalau undang-undang dijalankan. Saya katakan ini seperti gambar bestek. Siapapun memborongnya boleh dilakukan dengan gambar bestek ini. Beliau itu contoh. Jadi bagaimana situasi seperti itu. Kemudian Menteri Keuangan kenapa nggak mau terima? Beliau takut sekali bahwa sistem ini yang udah ada di keuangan yang udah bagus menurut beliau, ada konsultan dari McKinsey, takut dirubah. Jadi dengan sebuah kalimat, Pak, undang-undang ini, sistem ini bukan untuk kementerian Bapak yang udah hebat itu, tapi bagaimana kabupaten kota yang menggunakan uang Bapak itu nggak rusak. Jadi uang Bapak itu digunakan lebih baik. Jadi dengan penjelasan seperti itu, dua menteri ini selesai. Bawa ke presiden. Nah ini kenapa kita ceritakan Pak Eko supaya orang bisa ikuti ulang. Sampai ke presiden setahun setelah nggak digubris, Pak. Ternyata ada 3 menteri yang tidak suka. Pada saat itu kita sudah merasakan penerimaan PNS dengan terbuka, belum catch 100%. Tapi roh daripada PNS itu adalah jangan lagi berikan daerah untuk membuat KKN dalam penerimaan PNS. Saya mendapat informasi 60 juta per orang di Aceh. Itu yang seluruh ke provinsi aja, belum yang dari daerah, dari yang bersangkutan. Jadi roh ini membuat beberapa menteri jadi nggak nyaman. Sehingga 3 menteri ini membuat presiden masam. Maaf singkat cerita Pak Eko, mungkin ingat Pak Icuk diutus untuk ketemu dengan 3 menteri. Saya tidak usah sebut menterinya, termasuk menteri saya juga. Dan ketika itu selesai, menghadap Pak SBY langsung. Setelah setengah baru diterima, dan itulah kami doakan Pak Eko. Jadi antara saya bawa mobil digas tanpa takut,
Pak Eko yang memberikan navigasi sehingga di mana belokan gitu. Jadi ini memang gabungan dua orang ini gabungan yang pas, satu bodoh, satu pandai. Satu bodoh tapi berani gitu. Satu pandai tapi nggak interest. Banyak orang pandai punya interest, saya nggak percaya. Tapi karena Pak Eko orang pandai dan ada interest, saya percaya. Tinggal saya ubah sesuai dengan sesuatu di lapangan, itu aja. Jadi ini Pak Eko, saya sebenarnya jadi menteri itu punya 3. Menteri Perhubungan, Menteri Perikanan, sama Menpan. Jadi Menpan itu berbasis barang pilihan saya. Ini perlu diketahui. Saya posisi itu menggantikan siapa itu? Mengenal. Tapi posisi saya menggantikan Pak Mustafa yang orang Aceh. Satu lagi yang dari PAN, Menteri Hukum. Jadi saya joker itu dua menteri itu. Jadi saya alhamdulillah mendapat teman yang luar biasa, Pak Eko, dengan pengalaman dan integritas yang kuat sekali. Jadi yang ingin saya tanggapi ini tentu saya nggak menghadapi teori dari Pak Eko. Saya menambahkan dari segi pengalaman yang perlu kita garis bawahi supaya benang-benang kelihatan untuk ditiru. Kemudian masalah pengawasan. Jadi bukan salah ibu memasak nasi ada padi di dalam piring. Tetapi kenapa dipakai mesin yang patah giginya 2 biji? Jadi mesin untuk memecah beras itu, padi itu ada patah gigi 2 biji. Sehingga lewatlah padi sampailah ke piring bapak. Jadi yang salah bukan ibu. Ini filosofi saya untuk suatu pengawasan yang harus populatif. Jadi BPKP, Inspektor Kabupaten Kota itu harus populasi. Nah ini bapak harus tulis juga ya. Karena kita nggak boleh hitam putih. Saya keliling Pak ke Pak Syam, KPK, Pak Rudi, dan ke Pak Cahyokumolo. Kalau nggak bisa bikin sistem pengawasan internal pemerintah secara keseluruhan, bikin sebagian. Sebagian itu yang di bawah Kemdagri. Jadi provinsi dan kabupaten kota dirubah dia punya sistem pengawasan internal pemerintah dengan meningkatkan kompetensi dan independensi daripada auditornya untuk 2 hal, auditor keuangan dan auditor kinerja. Saya kira ini perlu kita masukkan. Saya tambahkan sedikit lagi. Ini manajemen ASN. Dari mulai penerimaan saya kira sudah bagus. Sekarang sudah terbaik, termasuk 10 terbaik dunia. Walaupun masih ada ruang untuk kita perbaiki. Tapi pengawasan pengisian jabatan, ini ada Pak Agus sekarang. Walaupun pedangnya pedang samurai, nggak boleh bambat sembarang pohon. Mungkin batang pisang putus, begitu kena batang pisang putus, begitu kena batang pinang bisa patah itu dari samurai. Jadi KSN ini didesain udah paling bagus. DPR mengharapkan lebih dari itu kewenangannya. Saya turunin. Nah sekarang orang jadi takut dengan KSN. Nah ini barangkali Pak Eko dari isu yang penting dirumuskan menjadi sebuah kebijakan publik. Waktu melaksanakannya itu betul-betul harus lihat situasi. Nggak boleh sembarangan. Jadi pada yang udah jadi sempat nanti dicopot itu KSN itu kita menangis. Waktu yang lalu Pak Azwar, ini kita mesti revisi nih undang-undang apa namanya ASN. Apa-apaan? Iya nggak bisa nih KSN semua ribut, semua memprotes KSN. Saya bilang jangan didengar lah protes. Ya, tapi semua orang Pak Azwar. Jangan dengar musang marah karena kita bersihkan batang bambu. Tapi kan kita menyelamatkan anak ayam nggak digigit sama musang. Kalau orang bersihkan batang bambu, itu yang pasti marah musang, karena dia susah menggergap anak ayam kan. Akhirnya waktu itu bertahan Pak, bertahan. Tapi ada lagi Pak, ini Pak Asap, tanya saya,
Pak Azwar, saya dipanggil sama Presiden. Kenapa? Saya didatangi oleh 5 gubernur menggugat ke ASN. Nah sekarang Pak Presiden panggil saya panggil Pak Azwar, rapikanlah sebentar. Jadi Presiden yang reformis menghadapi tantangan. Jadi saya kira ini perjuangan ke depan, Pak. Dalam buku ini perlu kita atur bagaimana supaya KSN yang Boleh ditutup Pak, silakan. Boleh. Nah ada satu yang menarik, Pak. Ini saya tiba-tiba disuruh oleh Pak Eko, Pak Azwar, kita punya PPATK, tapi itu tidak bisa bermanfaat untuk pengisian jabatan. Saya ada konsep satu, surat Permenpan tentang kewajiban pimpinan KL sebelum mengangkat orang pakai contoh apa minta data dulu ke PPATK. Yang terakhir katakan surat masuk ke Presiden menjadi acuan dari TPA. Nah hari yang salah satu di antara 5 menteri yang terkait setiap dapat TPA. Suara Menko bilang begini, Pak Wapres, ini ada peraturan Menpa yang mengharuskan kita meminta data ke PPATK terhadap rekening kedua atau tidak. Ini sulit, ini kita menyalahi undang-undang, menjadi peraturan. Saya berdiplomasi katakan begini, Pak Wapres, kalau boleh saya cabut aja surat itu supaya jangan mengganggu. Pak Pres bilang begini, ini bagus ini keputusannya, jangan cabut. Jadi kan saya nggak enak dengan setiap saya Menko. Datang Pak Marsiano, izin Bapak Wapres, biar saya yang ambil alih untuk melaksanakan surat itu. Jadi saya yang minta data ke PPATK. Akhirnya berjalan surat itu, tidak boleh cabut. Dan bulan berikutnya ada sebuah instansi memajukan 9 orang untuk 3 posisi eselon 1. Dari 9 itu 5 gugur gara-gara laporan PPATK, 4 masuk. Sebenarnya sudah banyak kali yang bisa berjalan. Eselon 1 pada satu daerah itu satu lembaga itu berubah drastis. Jadi 5 gugur di setengah. Demikian instansi tambahan Pak Eko. Saya tanggapi teori, tapi ini melengkapi underline supaya ini bisa diikuti ke depan. Dan sekali lagi kondisi saya sudah banyak yang kita buat, tapi ada ruang yang besar yang bisa kita perbaiki kalau kita bersatu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Azwar, selamat datang Prof. Kristiadi. Berikutnya Pak Pantius mohon berkenan untuk memberikan bahasan ya pada buku Dua Sisi Mata Uang. Jadi mohon Prof Eko bersabar Prof untuk menanggapi nanti setelah ini. Jadi Pak Pantius silakan Pak. Waktunya sama seperti Pak Azwar tadi. 10 menit ya. 10 kurang lebih tadi. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan atau komen saya atas buku yang ditulis oleh trio, ini penulisnya trio, saya katakan trio Alemania karena mereka adalah alumni Jerman semua ini, Juliana Murniati, Hana Panggabean, dan Hora Citra ya. Nah, buku ini memang rupanya setelah saya lihat buku ini, ternyata buku ini merupakan bagian dari sebuah project yang dilakukan oleh Global Change Alliances. Jadi ini ada proyek bersama internasional yang dipimpin oleh Columbia University ya, di Amerika. Jadi rupanya tanggung jawab untuk mengkaji kepemimpinan dan perubahan untuk Indonesia diserahkan kepada Atmajaya, Universitas Atmajaya. Nah tentunya memang kita berharap apakah hasil dari kajian Universitas Atmajaya ini dikompil untuk dikombinasikan dengan penelitian global tadi sehingga menghasilkan suatu kepemimpinan yang global, ataukah memang ada keunikan masing-masing wilayah atau negara mengenai kepemimpinan? Karena sudah disinggung di sini oleh
tulis bahwa Indonesia itu memang memiliki local wisdom. Jadi ada kepemimpinan lokal yang memang selayaknya kita apresiasi, termasuk adalah kepemimpinan Jawa itu ya. Ingaso, Ing Madio, Mangun Karso, ya. Dan pokoknya Tuturi Handayani lah kita tutup gitu ya. Tapi begini ya, karena ini konsep Jawa, kebetulan saya memang nggak sudah se-Jawa karena bukan dari Jawa ya. Ya, tetapi kelihatan ya. Jadi bahwa konsep Bapakisme itu memang kental sekali dalam culture kita. Nah, sehingga memang ada tertulis di sini juga bahwa karakteristik pemimpin Indonesia itu lebih kepada personal approach. Jadi betul-betul kepemimpinan yang tingkat humanismenya itu sangat tinggi. Nah, tetapi kemudian dengan pendekatan grounded theory, ini jadi ada ilmiahnya. Jadi buku ini memang berdasarkan kajian ilmiah, tetapi ditulis dalam bahasa yang semi populer. Jadi memang ini salah satu yang sisi yang saya patut apresiasi adalah mudah sekali dipahami dalam kita membaca dan juga banyak contoh-contohnya. Tetapi contoh-contoh kasus yang dicantumkan di sini memang berdasarkan atas pendekatan atau metodologinya adalah grounded theory. Nah, ini ada kajian ilmiahnya tentunya. Nah, tadi sudah Jadi kalau lihat judulnya, dua sisi mata uang. Waktu saya dikontak oleh panitia untuk membahas buku ini, saya langsung kok dua sisi mata uang, top of mind kita pasti menyangkut duit. Ya. Nah, jadi menyangkut duit ini ternyata ada judul kecil. Subjudulnya adalah pemimpin dan perubahan. Nah, sehingga saya lihat apa yang dicantumkan oleh panitia juga kesannya hanya dua sisi mata uang. Padahal ini menurut saya agak menjadi misleading ya, karena nggak lengkap. Tetapi saya tanya ke Hora Citra, dia katakan justru ini maunya dari pihak Gramedia, tetapi tidak tertulis terlengkap di sini. Ya. Tapi justru begini dengan desain cover desain seperti ini, katanya paling laris sekarang nih buku ini. Buku ini paling laris. Nah, jadi apresiasi saya adalah karena memang semi populer, mudah dipahami, banyak contoh-contohnya. Nah, tetapi mungkin ada sedikit komen saya mengenai kepemimpinan dan perubahan ini. Ya, kita mengatakan, pepatah kita juga ungkapan lokal kita mengatakan seperti anak ayam kehilangan induk. Jadi kalau pemimpinnya nggak ada, seolah-olah panik ini pengikut. Nah, karena culture kita memang sangat Bapakisme itu. Jadi kalau misalnya mungkin tidak dicontoh ini, saya ingat betul bukan pendiri tapi direktur Taman Astra waktu itu Rusdi Salim, pada saat yang meninggal itu ribuan atau puluhan ribu pegawai hadir di pemakaman, bahwa itu mengindikasikan dia memang dicintai oleh para karyawannya. Dan dia menulis buku nggak salah Leading with Heart, memimpin itu dengan hati. Ya. Nah, ternyata di sini juga di dalam buku ini dikatakan bahwa memimpin itu harus dimulai dari passion for learning. Jadi keinginan kuat untuk belajar. Nah, kenapa? Sebab perubahan itu sendiri sekarang adalah dalam masa-masa yang akan datang, perubahan itu semakin cepat, bahkan unpredictable. Kalau dikatakan konsep perubahan itu ada perubahan yang planned change, perubahan terencana, dan unplanned change, sekarang justru lagi ramai ini unplanned-nya. Siapa yang menduga virus corona itu tiba-tiba muncul? Nah, kita justru harus belajar banyak juga dari kasus Cina, bagaimana pemerintah Cina mengatasi krisis ini dengan mereka mungkin membentuk crisis center. Nah, memang harapan saya sebetulnya tadi juga di buku ini, mungkin untuk the next book gitu ya, bagaimana peran kepemimpinan dalam mengatasi krisis, karena krisis itu bagian dari perubahan. Itu yang penting.
Nah, di buku ini memang fokusnya banyak kepada perubahan yang terencana, ya, perubahan transformasional yang terencana. Tetapi unplanned ini sekarang sudah mulai harus diperhitungkan oleh setiap pemimpin dalam rangka sustainability-nya, organisasinya. Nah, yang saya mau katakan, kenapa pemimpin dan perubahan itu adalah ibarat dua sisi mata uang? Ya, karena memang kalau dulu saya ingat betul juga ada buku yang mengatakan antara planning and controlling itu adalah kembar siam. Jadi planning nggak akan ada gunanya kalau ada aspek kontrolnya. Kontrol nggak akan gunanya kalau nggak ada planningnya, apa yang mau dikontrol. Nah, jadi action itu di tengah-tengah. Nah, saya pikir di sini juga pada saat planning itu buy-in dari top manajemen itu sangat penting. Baru kemudian bagaimana mendesain strategi planningnya. Nah, strategi planning inilah ada ungkapan yang mengatakan if you fail to plan and then you plan to fail. Jadi kalau Anda gagal membuat sebuah rencana, berarti Anda berencana untuk gagal. Jadi planning ini sangat penting di sini. Nah, dalam rangka planning ini, dalam rangka perubahan itu selalu ada resisten, Pak Horan. Cuman memang resistennya seperti apa? Karena selalu orang mengatakan kalau ada perubahan, misalnya ada perubahan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, karyawan saya akan bertanya, apa manfaatnya buat saya? What's in it for me? Nah, ini yang bisa menimbulkan situasi perpolitikan dalam organisasi yang menjadi ramai ini. Nah, ini peran pemimpin seperti apa mengatasi ini? Sehingga di sini dalam buku ini dikatakan memang dialog. Ya kan, di sini dalam rangka ada dialog dan juga kepemimpinan yang membutuhkan emotional intelligence tinggi, kemampuan berempati yang sangat kuat. Karena itulah juga menjadi ciri kita ya Pak Hora ya. Ciri dari pimpinan Indonesia ternyata kuat sekali karena kemampuan berempatinya. Bahkan ada mungkin buku yang mengatakan sekarang bagaimana empati itu merupakan keunggulan bersaing sebuah organisasi dari empati. Nah, itu adalah buku-buku yang disinggung di sini. Kemudian juga dalam rangka men-sustainable itu ada reward and punishment-nya juga ya. Nah, cuma begini, kadang-kadang menarik juga untuk dikaji bersama. Apakah kegagalan dalam eksekusi ada punishment-nya atau tidak? Keberhasilan dalam eksekusi perencanaan itu pasti ada reward-nya. Tapi kegagalan ada reward-nya enggak? Karena ada yang mengatakan lebih baik memberikan imbalan terhadap keberhasilan maupun kegagalan kepada orang ketimbang orang yang tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah, ini juga merupakan kajian yang menarik. Nah, mungkin waktu juga mepet sebentar lagi. Di terakhir saya mengatakan the future leader ini dengan perubahan yang sangat cepat, globalisasi dan pace of change yang sangat tinggi, membutuhkan kepemimpinan yang khas lagi. Karena tak sekali perubahan sudah terkristalisasi hasil dari perubahan ini, dia akan menjadi culture gitu ya. Tetapi kan tidak menunggu waktu lama, perubahan itu sangat cepat, akan muncul lagi perubahan baru. Kepemimpinan seperti apa lagi? Mungkin akan berbeda cara mengatasi krisis-krisis yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi sekali lagi buku ini adalah menarik untuk dibaca karena sangat contoh banyak tadi dikatakan dan juga mudah dimengerti dalam bahasa yang semi populer. Saya suka dengan buku ini ya. Baik, terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Matius. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu mendengarkan bahasan dari Prof. Haula Rosdiano untuk buku Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia. Silakan Prof. Haula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ini buku yang bagus. Saya bahkan sampai meninggalkan tugas di Komwas karena seharusnya saya masih ada di Semarang ini, ya. Tapi ambil flight pagi ke sini. Jadi saya merasa ketika mendapat tadi tawaran untuk menjadi pembahas di buku ini, saya bilang saya dapat ini nih, tambahan pejuang baru yang bicara mengenai politik perpajakan. Slide berikutnya, Mas. Ya, jadi kalau tadi dikatakan buku pajak yang ada selama ini memang lebih banyak berada di tataran yang teknis, lebih banyak ke heavy-nya ke regulasi. Sehingga kalau misalnya kita lihat kinerja perpajakan itu kita masih belum baik, sebetulnya itu juga tercermin dari
kualitas buku-buku perpajakan yang diterbitkan, artinya kualitas risetnya. Nah, saya ingat waktu itu didukung oleh Prof. Eko maupun dari Prof. Bambang Sergi, ya. Kami menjadi pelopor pertama untuk membuat suatu klaster riset yang disebut dengan politik perpajakan, kesejahteraan dan ketahanan nasional. Jadi kita bicara pajak bukan dari sisi teknikalnya aja, gitu, tetapi juga filosofi dari pajak itu sendiri dalam kaitannya relasi antara negara dan rakyat. Karena sejatinya memang pajak itu haruslah menjadi instrumen demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Nah, ini yang waktu itu, kebetulan guru besar ilmu sosial juga itu pernah membuat tahun yang lalu tentang perjalanan intelektual para guru besar. Jadi saya ingat di salah satu chapternya saya mengatakan bahwa itu yang namanya perpajakan itu selalu mengandung tadi aspek politis, tidak mungkin tidak. Ya, ketika pemerintah memutuskan misalnya ya, kenapa UMKM tarifnya dulu 1%, kemudian diturunkan 0,5%, berarti itu sudah menunjukkan adanya keberpihakan. Nah, banyak hal yang lainnya. Kalau kita lihat sekarang Omnibus Law perpajakan RU-nya, itu sudah menunjukkan keberpihakan kepada siapa. Ya, saya di sini bicara sebagai guru besar perpajakan ya. Saya tidak menggunakan melepaskan saya sebagai pengawas perpajakan. Jadi komwasnya dilepaskan dulu. Benar-benar murni sebagai tadi akademisi. Nah, selanjutnya Mas. Nah, jadi apresiasi untuk buku ini enak dibaca juga gitu ya. Cukup banyak referensinya. Hanya saja ada beberapa masukan untuk buku ini. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai judulnya, itu kan tadi pajak untuk pendanaan peradaban. Nah, konteks peradaban yang seperti apa yang sebetulnya dimaksud dalam buku ini, itu belum jelas. Ya, sehingga kalau tadi dibaca, ini heavy-nya lebih kepada ke administrasi dan kelembagaan. Itu yang belum muncul. Apalagi di babak terakhir itu juga lebih banyak bicara mengenai bagaimana bertransformasi ke IT dan sebagainya. Sehingga slide selanjutnya ya, jadi saya katakan di sini bahwa sebetulnya ini harusnya lebih dari sekedar transformasi kelembagaan dan IT gitu. Kalau kita bicara mengenai peradaban. Nah, saya menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama misalnya yang belum tampak di sini adalah bagaimana kemudian ya kebijakan perpajakan yang ada saat ini itu juga katakanlah bisa mendukung dari pencapaian SDGs atau MDGs, kan itu bagian dari peradaban. Indonesia itu, mohon maaf, itu ternyata masih banyak ya yang masih rakyat kita yang perilakunya itu masih BABS. Tahu BABS? Buang air besar sembarangan. Nah, tetapi di sisi lain pemerintah itu tidak menggunakan instrumen kebijakan perpajakan untuk mendukung adanya sanitasi yang aman. Jangankan aman, memadai aja tidak. Dan itu terbukti dengan ya untuk jasa tadi pengolahan air limbah domestik itu belum diberikan insentif. Listrik aja disubsidi jadi barang strategis, tetapi tadi pengolahan air limbah tidak. Saya ingat ya dulu juga waktu 2011 saya berjuang hampir 3 tahun, 4 tahun gitu, sampai akhirnya keluar peraturan pemerintah itu hanya tadi berbicara mengenai air minum karena yang diberikan insentif air bersih. Padahal tadi sekarang itu PBB udah lama sekali ya, PBB itu bicaranya bukan air bersih tetapi bicara mengenai tadi ya air minum yang aman. Ini juga kan berarti menunjukkan bahwa untuk tadi dukungan pajak ke peradaban itu sendiri, culture ya atau tadi bicara civilization itu sendiri memang belum sepenuhnya. Itu yang barangkali tambahan ini. Terus bagaimana kemudian ya transformasi kebijakan pajak yang mendukung R&D, karena bicara mengenai peradaban juga tidak lepas dari bicara mengenai teknologi. Baru sekarang saya ingat saya udah berjuang lama itu untuk insentif pajak terhadap R&D. Alhamdulillah akhirnya sudah ada, tapi untuk peraturan pelaksananya belum. Itu juga dibilang ini sebetulnya kebijakannya masih separuh hati gitu. Jadi PP-nya udah ada tapi peraturan menterinya belum, tapi katanya sih insya Allah janjinya sih Februari, tapi sampai sekarang belum juga keluar. Oke. Yang lain-lain seperti itu.
dilanjut, Mas. Kemudian gini, masukan yang lainnya terhadap buku ini adalah ya dibaca juga hasil riset dari, apalagi yang sudah dipublikasikan di jurnal ya, dari teman-teman di riset di Indonesia. Ya, saya lihat referensinya itu masih banyak yang luar, sehingga akhirnya konteksnya itu bisa salah. Saya ambil contoh, halaman 328. Disebutkan gini, suatu negara modern yang bersandar pada penerimaan pajak, keberadaan pajak informal menggerogoti pajak formal. Pajak informal bersenda sumbangan keagamaan yang mandatori bagi pemeluknya, seperti zakat, malah menjadi rival pajak formal. Nah, tadi dibilang yang pengertian tentang pajak informal itu sendiri antara lain menyebutkan pajak informal semacam retribusi. Retribusi itu bukan pajak informal. Jadi kalau misalnya baca juga riset saya pernah menyebutkan itu mengenai pungutan negara. Ada beberapa pungutan negara seperti PNBP itu sebenarnya kuasi pajak. Jadi kalau kemudian saya termasuk yang pro untuk kelembagaan perpajakan ini ditingkatkan, ya, karena kalau misalnya tadi dia itu belum independen seperti sekarang, akhirnya sangat parsial. Saya ambil contoh yang sampai sekarang kasusnya itu terus berat-berat mengenai di industri ya telekomunikasi. Ya, kemarin Wantiknas ya, Dewan TIK Nasional itu mengundang saya juga. Saya bilang ini persoalan nggak pernah beres. Kenapa nggak pernah beres? Karena tadi tidak pernah dipetakan pungutan negara di sektor telekomunikasi itu, ya, baik itu ada berupa PNBP, ya, pajak pusat maupun sampai ke pajak daerah. Beberapa tadi saya sebutkan itu adalah kuasi pajak. Jadi lebih baik namanya istilah pajak informal itu diganti menjadi kuasi. Karena kalau misalnya pajak informal nanti beda lagi pengertiannya. Ya, itu. Jadi itu masukannya hanya menjadi lebih konkret gitu loh. Konkret. Jadi bukan mengutip, saya kira ini kalau dari namanya orang India ini, Singhal dan sebagainya. Dikatakan porsi pajak informal di Indonesia lebih pajak dari pajak formal. Buktinya apa? Tapi kalau misalnya baca riset dari teman-teman yang dari Indonesia itu justru bisa kelihatan struktur pungutan negaranya seperti apa, sehingga memang buku yang udah bagus ini kemudian akan menjadi bisa dilandasi dengan evidence, bukan tadi sekedar mengutip hasil kajian terus kemudian tanpa melakukan triangulasi dengan data yang lainnya. Ini saya agak khawatir tentang terkait dengan misleading, apalagi tadi kalau dikatakan di sini masalah tadi bersama dengan sumbangan keagamaan menjadi rival pajak formal. Waduh, ini kalau teman-teman di forum zakat atau tadi terkait dengan pemberdayaan zakat maupun mungkin tadi sumbangan keagamaan yang lainnya, ini juga nanti dibilang loh kok gitu ya, jadi seolah-olah kayak diadukan, padahal sebetulnya kan kebijakan di kita sendiri itu yang namanya sumbangan keagamaan, mau itu zakat maupun tadi misalkan persepuluhan dan sebagainya, itu kan boleh menjadi deduction, boleh mengurangi penghasilan kena pajaknya. Jadi kalau dikatakan ini di sini menjadi rival, itu kemudian kontradiktif dengan regulasi yang ada saat ini. Izin Prof, boleh? Oh ya, terakhir mungkin. Ya baik. Ini sebenarnya banyak masukannya gitu. Intinya adalah tadi membangun trust itu juga sangat pentingnya. Saya senang di sini mulai dibahas juga tentang relasi tadi bahwa sebenarnya pajak dengan tadi spending policy itu sebenarnya tidak boleh menjadi dikotomis gitu ya, karena dukungan pemerintah terhadap tadi suatu kebijakan itu ditunjukkan oleh spending policy-nya. Jadi pajak sebagai instrumen demokrasi dari rakyat untuk rakyat bukan hanya sekedar tercermin di dalam kebijakan pajaknya, tetapi di dalam spending policy-nya juga. Nah, yang terakhir tadi bicara mengenai trust itu tadi, ini yang barangkali harus juga diperkuat di dalam buku ini, karena masalah kepatuhan perpajakan di Indonesia ini saat ini yang paling utama adalah bicara mengenai trust. Nah, kenapa belum ada trust? Yaitu tadi, ya, itu karena memang ya tidak ada rekoneksi antara tadi pajak dan penerimaan. Selain itu juga kebijakan perpajakan yang ada saat ini dianggap memang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat itu sendiri. Itu barangkali ya
nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Sebenarnya masih banyak slide-nya, tapi saya kira itu cukup. Yang paling penting itu yang mengganggu itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Paula. Gak heran memang tadi saya katakan bukunya paling tebal sehingga catatannya mungkin juga akan paling banyak gitu ya daripada buku yang lain. Oke, baik Bapak Ibu, menurut rencana sebetulnya harusnya saya berikan kesempatan nih kepada para pembicara untuk menanggapi dalam waktu yang singkat. Cuma tadi Prof. Eko menyampaikan usulan nih karena kelihatannya ruangan juga semakin padat dan kita semakin siang juga. Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sudah tidak sabar juga untuk bertanya gitu. Jadi mungkin nanti kalaupun ada tanggapan dari pembicara bisa sekalian dijawab dengan pertanyaan dari floor ya. Nah untuk tanya jawab ini akan ada 3 termin yang akan ya kita lihat nanti waktunya ya. Cuma akan ada 3 termin yang akan saya buka. Jadi jangan khawatir kalau belum muncul pertanyaannya sekarang ya. Cuma untuk di kesempatan pertama ini saya akan mengambil 4 pertanyaan pertama. Jadi mungkin kalau ada yang ingin bertanya dari sisi kanan saya, oke, yang sudah angkat tangan duluan, Ibu dan Bapak. Kemudian dari sisi kiri, iya Mas yang baju kotak, bukan ya, kotak dua-duanya kotak ya. Baik. yang putih maksud saya, ya, yang kotak-kotak putih dan Mas yang baju batik. Oke, mohon panitia bisa membantu Ibu yang di depan terlebih dahulu. Oke, Prof. Mustofa. Oke, karena ada Prof. Mustofa di sini ingin mengajukan pertanyaan juga. Tadi saya hilap nggak melihat di depan. Prof. Mustofa juga nanti akan bertanya setelah Ibu ya, Prof. Oke. Mas boleh bantu Ibu yang di depan. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih saya hadir di sini atas undangan sahabat saya, Mbak Prof. Haula. Jadi saya bilangnya Mbak Prof. Haula. Beliau selalu mengingatkan saya untuk kemudian terus memikirkan perpajakan agar lebih baik di masa datangnya. Terima kasih. Dan terima kasih sekali saya berikan suatu sesi yang menarik. Nanti bukunya insya Allah 3-3-nya saya beli Pak, dan saya tanda tangan dan insya Allah saya baca. Sangat menarik. Kalau nggak salah Pak Cipta pernah bantu di JP ya, kalau nggak salah kita pernah ketemu ya. Perkenalkan, nama saya Puspita Wulandari. Sebelumnya saya staf ahli menteri keuangan bidang pengawasan pajak dan saya terjun langsung di dalam reform perpajakan 2015 sampai kemarin, juga suka diskusi sama Mas Aji. Fokus saya organisasi dan SDM, dan inilah juga diskurs yang kita suka ngobrol dengan Mbak Haula. Udah juga berhubungan dengan Menpan Pak untuk reform pasti selalu. Kemarin kami terakhir dengan Pak Menteri Asmanul memperjuangkan Perpres 96 tentang remunerasi DJP. Saya mau menyampaikan satu hal demikian. Kalau saya boleh link di antara ketiga buku ini ya. Prof. Eko menyampaikan dari sisi state besar negara ya, dengan tadi berbagai politik. Kemudian turun lagi ke Prof. Cipta, lebih ke arah kalau tadi boleh saya pakai istilahnya Mbak Haula, makro, miso ya, mulai pemimpin perubahan ke arah mikro, kan kemudian tadi fokus substansinya perpajakan. Kalau saya boleh link, saya melihat sebenarnya kalau kita mau maju tadi, Prof. Eko bilang knowledge based reform, ya. Kemudian dari Prof. Cipta tadi melihat bahwa perbedaan antara Indonesia dengan negara maju di sana itu planningnya detail. Jadi quality is in detail dan pasti knowledge-nya di situ dalam sekali. Kemudian juga tadi perpajakan, Prof. Haula menyebutkan bahwa perpajakan ini belum menyentuh pada kebutuhan masyarakat. Ya, saya dengan adanya disruption yang luar biasa itu merombak sisi bisnis, Prof. Jadi kalau di luar teman-teman saya bilang, Prof. Eko sekarang lagi modelnya bakar uang, marketplace, karena teman-teman di retail itu pada teriak luar biasa. Nah sementara e-commerce ini belum ketangkep oleh sistem negara kita, ya, lewat medsos segala macam. Nah ini yang cukup merombak radikal perekonomian kita dan tentu berdampak ke pajak, belum lagi kemudian ditambah virus corona yang cukup melumpuhkan sisi distribusi value chain. Itu luar biasa, PR besar buat kita semua. Nah poinnya adalah bahwa pendekatan untuk reform itu berbeda. Jadi tadi jelas banget Prof. Cipta menyampaikan pokoknya maju dulu sambil paralel.
Tapi paralel ini kemudian tidak dibangun benar-benar secara terstruktur dan konkret sampai kemudian menyentuh kepada akar permasalahan. Mbak Ula tadi bilang sudah ada PP, tapi juklaknya nanti. Nah ini saya nggak tahu apakah kultur negara kita ya. Kemudian bagaimana kita bisa merombak ini? Tadi Prof yang komentator tentang bahwa if you fail to plan, you plan to fail. To plan itu saya pakai juga Pak dalam keseharian bekerja. Jadi pertanyaan kita semua, bagaimana ya untuk membangkitkan bahwa pola pikir kita tuh dalam solve problem benar-benar sampai root cause. Saya lagi sering, saya juga punya tim, kebetulan saya lagi sedang dipinjamkan di Dewan Komisaris BPJS Ketenagakerjaan di Komite Anggaran Audit dan Aktuaria. Jadi di tim itu sampai benar-benar dikulitin masalahnya. Contoh misalkan yang sekarang dihadapi dengan disruptif ini, Pak Presiden kita berusaha membangun jaringan koneksi Palapa Barat dan Timur. Sudah. Namun untuk Timur belum ada operator yang mau masuk. Iya kan? Ketika ditawarkan, bagaimanapun sisi bisnis butuh keuntungan, ya kan Pak Aswar ya? Untuk kemudian dia memutar. Nah hal-hal ini yang menjadi PR. Padahal kita mau catch up dengan disruptif. Sementara di bagian timur ini secara APBN masih disubsidi. Itu satu hal. Bagaimana ya itu? Ini pertanyaan untuk Seruang ini. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan daerah dan pusat? Karena dengan otonomi daerah dan APBN sudah kira-kira hampir 867 triliun ya Prof Haula ya digelontorkan transfer ke daerah dan dana desa. Bagaimana kemudian bupati-bupati ini memimpin 500 lebih untuk kemudian dia catch up dengan reform. Ini juga permasalahan tersendiri. Jadi pusat dan daerah nggak ketemu. Contoh misalkan Kementerian Tenaga Kerja tidak punya vertikal di wilayah. Wilayahnya kita mengharapkan disnaker di bawah Pemda. Bagaimana knowledge base mereka di bawah? Untuk kemudian dana 867 triliun itu benar-benar kemudian berwujud kepada sarana prasarana publik yang memang dibutuhkan masyarakat. Kira-kira ini PR bersama, karena Pak Moderator sudah ngangkat, saya mensudahi. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puspita tadi itu ya. Iya baik, terima kasih Bu. Mas boleh ke Prof Mustofa dulu. Oke, silakan Prof Mus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat titik temu untuk kita semua memahami dan menyelesaikan permasalahan ini dan kemungkinan ke depan, yaitu lokal nasional wisdom kita. Dari satu bangunan peradaban, mungkin para desainer kebijakan pembangunan dan juga mungkin reformasi administrasi kita perlu berpijak bersama dengan apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang pada hemat saya mengandung dua pilar peradaban umat manusia, yaitu deklarasi kemerdekaan sebagai hak setiap manusia dan segenap bangsa pada alinea 1 dan 2 dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Kedua, pesan pembangunan peradaban ilahi alinea 3 dan 4 pembukaan. Inilah yang mungkin kita perlu jadikan basis pengembangan paradigma atau memilih paradigma yang tepat untuk transformasi ke depan. Sekarang kita mungkin membaca dalam visi misi Jokowi Administration perlu mendasarkan seluruh desain kebijakannya pada ideologi. Dan ideologi kita seperti juga landasan pasangan bangsa kita.
Dan juga way of life bangsa ini adalah mengemban misi peradaban luhur itu, the eternal mission of division. Dan ini yang lupakan oleh kita semua. Mungkin sekali lagi saya ingin mengajak dan berharap dalam menyongsong pembangunan ke depan, belajar dari pembelajaran yang sejarah yang akhirnya Pak Kris menghasilkan Indonesia yang gagal dalam membangun pertanian dan masih underdeveloped di dalam sektor industri setelah 34 abad merdeka. Dan itu hanya bisa diubah kalau kita kembali pada semangat pembangunan peradaban yang diamankan konstitusi. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Prof. Mustafa. Berikutnya Bapak yang baju putih. Mau sebutkan nama dan asal atau afiliasi institusinya. Terima kasih Pak Moderator. Saya Zarma, anak ideologisnya Pak Azwar juga. Anak ideologis Pak, dosen di salah satu perguruan tinggi. Begini, untuk Prof. Eko, tepat sekali kalau tadi dikatakan budaya adalah core paling penting. Karena saya melihat kepolisian, reformasi birokrasi di kepolisian itu juga mengeluh. Reformasi birokrasi struktur berjalan, instrumen berjalan. Reformasi kultural ini yang sampai sekarang masih mandek. Nah, saya membaca beberapa buku bahwa dari analisa Indonesianis ya, bahwa negara Indonesia ini adalah negara ASN yang terbesar di dunia. Karena itu harus betul-betul fokus terhadap ASN ini. Kalau Cina adalah negara buruh, kalau Amerika adalah negara entrepreneur. Nah, persoalannya ASN sekarang ini apakah nanti masuk di dalam Cipta Lapangan Kerja Omnibus? Saya rasa juga masuk juga ASN. Walaupun dikatakan Omnibus itu hanya harmonisasi hukum. Kenapa? Karena Menteri Keuangan sudah mengeluh bagaimana membayar pensiun, ya, pensiun, dana pensiun untuk di daerah. Nah, itu persoalan yang saya kaitkan dengan Omnibus. Oke. Nah, kemudian persoalan mengenai leader dengan dua sisi mata uang gitu ya. Saya rasa untuk government itu sudah image orang ini negaranya autopilot, jadi nggak ada leader pun jalan. Itu persoalan juga image yang sudah dikembangkan. Nah, untuk Prof. Haula ini ada yang menarik, Prof. Hari Pers Nasional kemarin saya bersama beberapa teman sempat dengan Presiden juga untuk melihat persoalan ketahanan pers. Setelah kita jumpa sama Menko Infonya, tapi nggak ada sama sekali belum ada lampu hijau. Tapi setelah ada Presiden tuh baru kita disuruh menyusun draft segera. Kenapa? Karena pers sekarang ini sudah kelimpungan. Iklan untuk pers 60% sudah diambil sama Google, Facebook, tapi nggak ada pajaknya mereka. Nah, untuk pers ini, mainstreamnya, pers mainstream, itu sudah diambil semua. Nah, ini kenapa terlambat? Itulah yang mungkin jadi persoalan dalam administrasi. Oke, baik, terima kasih Pak Zarman. Kita berikan aplaus dulu nih buat Pak Zarman nih, pertanyaannya.
Masih ada 2 penanya lagi, ya. Satu, silakan Mas, tolong secara singkat saja, nanti tolong sebutkan nama dan afiliasinya atau institusinya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Nama saya Arif dari Pasca Sarjana VIA. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan reformasi perpajakan. Tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Prof. Haula dan juga Prof. Eko. Dalam konteks Indonesia kekinian, kita memang tahu bahwa pajak menjadi sumber pendanaan mayoritas bagi pemerintah, di mana lebih dari 70% penerimaan di APBN sumbernya dari pajak. Namun kondisinya saat ini sudah 1 dekade terakhir memang penerimaan belum pernah tercapai. Kita tidak terlepas dari apakah targetnya yang tidak rasional ataupun sejumlah faktor lainnya, tetapi yang pasti tax ratio di Indonesia memang sangat rendah jika dibandingkan saja dengan negara-negara di ASEAN, itu hanya sekitar 10-12%. Sementara di sisi lain memang reformasi perpajakan di Indonesia memang terus berjalan, ya diawali dengan modernisasi sampai dengan transformasi kelembagaan sampai dengan sekarang, namun belum sampai menyentuh pada reformasi yang sangat fundamental, yaitu di bidang institusi, dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada otoritas perpajakan di Indonesia. Sementara tadi Prof. Eko menyampaikan bahwa kunci dari reformasi itu salah satunya adalah otoritas dan komitmen. Nah, di sini pemerintah sepertinya belum ada political will dalam hal untuk mewujudkan badan semi otonom di bidang perpajakan. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Bapak Ibu narasumber terkait dengan permasalahan ini. Di sisi lain juga kita terkait dengan kemandirian fiskal kita. Pemerintah di satu sisi banyak membuat kebijakan tax cut untuk menarik investor, berikan tax holiday, tax allowance, tapi sebenarnya itu belum cukup efektif. Ternyata investor lebih memilih negara-negara lain seperti Vietnam. Nah, kenapa tidak memikirkan kemandirian fiskal saja, membenahi sektor perpajakan, meningkatkan kepatuhan seperti itu? Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terkait permasalahan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arif. Kemudian terakhir untuk termin ini, silakan Mas yang baju batik. Ini yang pakai kacamata, Mas. Baik. Singkat saja ya, Mas. Oh ya. Saya ingin bertanya ke Pak Haji. Tadi saya Anton dari Surabaya. Ya, singkat saja saya mau tanya ke Pak Haji bahwa salah satu concern perpajakan di Indonesia ini yang kurang adalah tingkat kepatuhannya, dan kita melihat bahwa kebijakan politik dari pemerintah belakangan ini itu merupakan kebijakan yang berupa insentif dari mulai pas tax amnesty, pas pindah hingga sampai rencana omnibus law ini. Yang ingin saya tanyakan bahwa kebijakan insentif pemerintah ini lebih ditujukan kepada pihak tertentu, ibaratnya saja kepada pihak yang investor atau pihak yang memiliki dana seperti itu. Yang ingin saya tanyakan bahwa apakah kebijakan politik pemerintah ini untuk memberikan insentif-insentif perpajakan ini sudah efektif untuk meningkatkan kepatuhan di masyarakat, sedangkan bahwa kita melihat bahwa kebijakan pemerintah sendiri di dalam sektor penegakan hukumnya itu sekarang ini sedikit terlupakan gitu. Ibaratnya bahwa pada saat omnibus law sendiri, undang-undang pengadaan pajak ini tidak dimasukkan. Apakah penegakan hukum ini lebih dikesampingkan daripada kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif? Ya, seperti itu. Terima kasih.